Oke, assalamualaikum guys, balik lagi di FS Santuy nih. Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang emang bener-bener kayak penting dan menyita perhatian nih. Dan ini rame banget sih, bukan rame banget, rame di grup salah satu Facebook gitu, ada yang ngupload ini. Dan ini emang bener-bener harus di sharing sih gitu. Ini penting banget untuk kurirnya, kurir online-nya, untuk customernya juga, dan untuk perusahaan kurir-kurir online gitu ya. Nah, seperti apa sih gitu yang akan kita bahas? Ini sebelum kita bahas nih, gue mau ngingetin buat teman-teman yang sama kurir online, atau misalkan mungkin ojol-ojol atau kurir yang biasa, yang biasa di jalan lah gitu, untuk lebih hati-hati lagi saat berkendara gitu, saat di jalan jangan ngelamun kayak gitu-gitu. Terus safety-nya dipakai helm, jaket, kalau misalkan emang harus sepatu kayak gitu-gitu. Karena kemarin tuh ada kayak kecelakaan lalu lintas, dan itu parah banget gitu guys. Nggak tahu sih korbannya meninggal atau enggak. Jadi angkot dengan motor, dan berbahaya lah pokoknya. Nah, makanya kita wanti-wanti buat selalu jaga, utamakan keselamatan gitu guys ya. Karena kalau punya duit banyak tapi nggak selamat ya sama aja bohong, oke? Nah, ini tuh penting banget sih. Jadi ini yang akan kita bahas adalah, nih dia ngasih di e-commerce gitu, drama barang dikaburin driver. Ini platform perusahaannya nggak gue sebut ya, karena kita bukan mau menjelekkan suatu perusahaan atau misalkan mau bahas perusahaannya, tapi ini kita akan bahas kasusnya gitu. Jadi kan harusnya ada hidayah dong dari kasus-kasus atau kesalahan-kesalahan tertentu gitu, dari oknum-oknum yang ngaco gitu kan. Nah, jadi di sini perusahaannya nggak akan kita sebut perusahaan apa gitu guys. Walaupun mungkin ini udah banyak yang tahu nih cerita ini gitu kan. Ini dia masih baru-baru sih, masih minggu inilah, minggu kemarin kalau di uploadan dia gitu kan. Nah, jadi disclaimernya itu ini cerita dari sisi penjualnya ya, dari yang mesen kurirnya gitu, mesen kurirnya. Ini singkatnya aja. Jadi pesan kurir ini untuk titip kirim barang dia ke ekspedisi gitu. Jadi dia mau ngirim paket gitu kan, tapi dikirimin ke ekspedisi, jadi nggak langsung dikirimin ke penerimanya gitu guys. Jadi pengen dia kirimin ke misalkan ke JNT atau ke JNE atau ke Antar aja kayak gitu, tapi lewat kurir online, mungkin karena dia sibuk atau entah apalah gitu alasannya. Nah, terus resi tidak kunjung diberikan. Harusnya kan kalau misalkan lu ngirim ke ekspedisi itu dapat resi kan, dapat resi pengiriman. Nah, itu nggak diberikan. Terus pengguna WA-nya diblok sama si kurirnya, sama kurir online-nya ini, sama oknumnya lah gitu kita bilang. Terus dia ngelapor ke perusahaannya, ke customer service-nya, mungkin ke layanan bantuan di perusahaan kurir online tersebut gitu kan. Terus belum mendapat solusi yang memuaskan katanya gitu. Nah, ini kayak gini gitu kurang lebih alur ceritanya ya. Nah, terus dia ngasih note juga sama ngasih fun fact. Note-nya pengiriman tidak langsung ke pembeli, namun ke ekspedisi. Nah, yang tadi gue jelasin. Nah, terus untuk fun fact, ternyata dia ngasih suatu fakta yang emang lumayan emang oknumnya kacau sih. Ini kita bilang kurir oknum ini kacau gitu kan. Nomor HP driver ditemukan berjualan sepatu dengan metode online di IG gitu. Jadi dia jualan sepatu online di IG, tapi minta transfer dulu dan menolak untuk bertemu langsung gitu kan ya. Kalau orang-orang jualan tapi minta transfer dulu, misalkan di IG atau di Facebook, ya itu kemungkinan besar nipu gitu guys. Kecuali kalau misalkan lo belanjanya di kayak di Shopee, kayak di Tokped kayak gitu-gitu, kalau itu kan emang udah jelas bisa transfer dulu ya gitu kan. Cuman kalau di IG, di Facebook itu kan kalau minta transfer dulu itu kemungkinan besar penipuan gitu.
Nah langsung aja nih kita bacain dari postingannya dia gitu kan. Nah ini tapi kalau ini kepanjangan ceritanya, gue akan potong dari 2 bagian ya. Ini pokoknya yang pertama gue akan bacain semua dari yang uploadan dia itu gitu. Jadi biar nggak ada miskomunikasi atau nggak jelas kayak gitu guys. Karena ini cukup menyita perhatian sih kalau menurut gue ya gitu. Nah yang pertama nih dia ngupload, halo semua, aku hari ini mau share pengalaman pahit sebagai orang yang masih belajar buat ngerintis usaha. Niatnya mau kasih best service ke customer dengan fast delivery dan murah. Berujung kena kejadian kecurian dan ngerasa ending solusi dari case ini kurang fair. So please if you guys agree with me and wanted to help, feel free to repost and oke. Jadi dia boleh nih nge-share story ini gitu ya. Ini udah dibolehin sama dia berarti. Nah ini akan kita bahas walaupun perusahaannya nggak akan kita sebutin gitu guys. Kasian banget ini orang, pertama dia baru ngerintis usaha bos, baru ngerintis usaha. Kerasa lama gue dulu waktu itu ngerintis usaha itu lagi repot-repotnya dan kena kejadian kayak gini, parah ini, parah banget. Nah ini dia tuan pertama dia tuh, apa namanya, storynya juga. Jadi tadi siang aku ngirim barang ke customer pakai ojol titik-titik gitu. Ini sebenarnya bukan ojol ya guys. Jadi kalau orang-orang yang umum bilang kurir online itu pasti ojol bilangnya gitu kan. Cuman sebenarnya kalau ojol itu kan bawa orang gitu. Kalau kurir online itu dia nggak bawa orang gitu kan. Ini sesuai ininya dia aja ya. Jadi dibilangnya ojol. Terus aku dan ojol chattingan sampai barang diserahkan ke ojol sama karyawan aku. Semua lancar-lancar aja sampai aku minta resip pengiriman ke ojol, no respon dan kontak aku diblok, kata dia. Di sini aku udah yakin paket aku fix dibawa ke bur ojol dan bener aja nggak ada kabar paket sampai ke penerima sampai sekarang. Dan menurut aku ini bukan uang kecil, paket yang aku kirim hampir 10 juta value-nya gitu. Lumayan 10 juta bos, kan lumayan lagi, emang gede itu. Aku udah kontak CS perusahaan tersebut untuk minta solusi, namun respon dari mereka hanya disuruh menunggu mereka follow up driver agar menghubungi saya dalam 1x24 jam. Jadi dia buat laporan kan, nah, cuman disuruh nunggu selama 1 hari. Imagine, bisakah kalian menunggu di rumah gitu aja waktu kalian nggak tahu nasib keadaan barang kalian gimana? Bisa aja sekarang barang gue udah dijualin gitu aja sama si ojol ini ya. Pasti dia ini cemas banget ya. Lu barang lu ibarat barang dagangan lu nggak tahu di mana, gimana bisa orang tidur gitu kan nungguin kayak gini, dan jumlahnya lumayan gitu kan. Nah dia share fotonya, foto kurirnya ini, namanya dan nama perusahaannya. Cuman ini nanti kita tutup karena itu tadi privacy. Sebenarnya bukan privacy ya, lebih ke kita akan bahas kasusnya gitu, case-nya. Ini dia sampai ngasih chatan dia sama si kurirnya ini gitu guys, sama kurir online-nya ini. Ini yang pertama nih, dia kasih nomor lah gitu, detail banget orang, keren. Si konfirmasi kan pengirimnya, barangnya tinggi segini kak, kita kasih tambah 10.000 mau, isinya pakaian kurang lebih 2 kantong jumbo. Nah jadi barangnya gede, ternyata barangnya emang gede karena kan pakaian kan. Terus dia kasih tambah 10.000 mau nggak gitu. Kalau nggak mau ya mungkin di cancel, kalau misalkan mau ya diangkut gitu kan. Isinya apa kak kalau boleh tahu, katanya, kata si kurirnya. Pakaian jadi kak, katanya. Kayak pakaian yang digantung di belakangnya ya, kata dia gitu. Terus kata sembahnya betul, soalnya buat konfirmasi katanya, kata si kurirnya nih tuh.
Terus si pengirimnya nawarin lagi, mau nggak gitu. Kalau oke kita proses katanya. Kalau boleh tahu lantai berapa kak? Iya nggak apa-apa kak, soalnya di aplikasi nggak ada lantainya. Oh mau, ternyata si kurirnya kan mau nih. Dapat tawaran dari si customernya kalau barangnya gede segitu gitu. Ketemunya di lobi selatan gedung blok B aja kak, biar nggak naik turun. Oke kak, saya jalan kalau bisa selatan. Oh ini keren, keren juga nih. Ini customernya walaupun gini baik dia. Jadi kita nggak naik turun karena kan barangnya gede ya. Kalau barang gede gila naik turun kacau. Nih ketiga langsung. Oh dia pakai karyawan, nyerahin paketnya ke si kurir. Nih dia ngirim foto kurirnya. Sudah diterima ya kak. Makasih banyak. Udah selesai kan? Kirim dong harusnya kan. Nah terus si apa namanya, udah perjalanan kan harusnya. Nah kurirnya konfirmasi lagi, ditunggu ya kak kalau lama soalnya macet katanya, macet parah. Iya nggak apa-apa, makasih banyak ya katanya. Sama-sama kak. Cuma kaget aja tadi pas terima barang di fotonya sedikit, pas nyampe gede juga. Ini kos olahraga semua kak. Nah ini kode-kode biasanya kurir tuh kadang-kadang kalau bawanya gede gitu suka bilang-bilang gini gitu. Kadang emang suka ada yang ngasih tambahan kalau yang ngerti gitu kan, biasanya kayak gitu. Betul kak, lumayan juga ya soalnya saya sampai ngos-ngosan manggul karungnya gitu. Ya udah kak saya jalan dulu. Nah ini kodenya sangat tebal sekali ya. Tadi udah ditambahin 10.000 mas, masih ngode aja mas. Ya udah saya jalan dulu. Nah udah berangkat nih abang-abangnya. Ini terakhir chatan jam 13.28, setengah 2. Nah terus si mbaknya, si kakak pengirimnya ini ngechat lagi ke kurirnya, kak boleh dibantu resinya. Nah dia mulai minta resinya kan, harusnya udah sampai nih. Perjalanan ternyata udah setengah 3, berarti udah 1 jam lah. Harusnya udah sampai, dia gitu kan. Udah minta resi ini dia, dan ternyata checklist 1 udah diblok nomornya, gitu kan. Udah gini hilang, udah selesai gitu kan. Nah terus kemudian dia upload lagi nih, dan dia tulis story lagi, aku udah kontak customer service si perusahaan online tersebut dan minta alamat ojol supaya bisa aku beresin sendiri problemnya sama ojol yang nyuri. Tapi ini jawaban perusahaan kurir online tersebut, kita belum bisa lanjutin proses pelaporan barang hilang dan penindaklanjutan klaim kalau belum 1 kali 24 jam. Yang tadi tuh suruh nunggu 1 hari. Dan kalaupun beneran hilang, kita nggak bisa share data privacy si driver kalau nggak ada bukti atau surat pelaporan keterlibatan pihak berwajib. Jadi kalau nggak ada surat polisi, nggak bisa kasih data. Dan mereka bilang paling dari perusahaan tersebut hanya bisa klaim ganti 2 juta sesuai apa nih? Sesuai TNC mereka. Yang padahal value barang itu yang barang yang dicuri itu 10 juta gitu, lebih dari 2 kali lipat, 3 kali lipat dan lebih ya. Gitu. Nah, terus dia komen lagi di sini, kenapa TNC perusahaan tersebut masih keep data mitra yang udah jelas mencuri. Di sini saya juga hanya minta alamat, bukan meminta KTP-nya. Jadi driver yang mencuri didiemin gitu aja, dan besoknya dia bakal nyuri barang lagi gitu. Nah, terus dia ngasih kayak footnote gitu, dengan catatan kalau bukti gue cukup memadai, which is belum ketahuan kalau belum 1 kali 24 jam baru mulai proses kumpulin bukti, kata dia gitu. Wah ini gaul juga ini ternyata si customernya ya, jaksel kayak jaksel gitu ya.